Info valid dari pusat. KPMPK, BPNT, dan non-DTKS terima 2 bansos via kantor pos dan Bank Himbara. Besok cair sampai 1,8 juta rupiah. Update terbaru bansos tahun 2024 PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di Hari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Info valid dari pusat. KPMPK, BPNT, dan non-DTKS terima 2 bansos via kantor pos dan Bank Himbara. Besok cair sampai 1,8 juta rupiah. Update terbaru bansos tahun 2024 PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Dikutip dari ayojakarta.com, info valid dari pusat KPMPKH, BPNT, dan non-DTKS terima 2 bansos via kantor pos dan Bank Himbara besok. Cair sampai 1,8 juta rupiah. Pemerintah masih terus menyalurkan bansos reguler dan tambahan untuk KPMPKH, BPNT, dan non-DTKS. Memasuki minggu kedua bulan Juli tahun 2024, beberapa bansos masih terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera atau rentan miskin. Bukan hanya terdaftar di DTKS, Kemensos sasaran penerima bansos pemerintah ini juga wajib terdata di data Desil P3KE Kemenko PMK. Bansos pemerintah disalurkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, prioritas miskin, dan menjaga kestabilan pangan. Lalu bansos apa saja yang masih terus disalurkan besok tepatnya, yaitu hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Dikutip dari unggahan video pendamping sosial pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024, berikut 2 bansos non-tunai yang cair. Pertama adalah PIP Kemdikbud, bansos reguler PIP Kemdikbud RI tahap keempat hingga 40 masih terus dicairkan kepada KPM siswa-siswi jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat. Banyak KPM yang mengunggah bukti pencairan bansos PIP dengan nominal yang bervariasi mulai dari sebesar Rp450.000 hingga sebesar Rp1,8 juta. Seluruh penerima bansos pendidikan PIP Kemdikbud tahap ini adalah KPM yang masuk dalam SK pemberian bantuan dan sudah melakukan aktivasi rekening simpel. Untuk jenjang SD dan SMP sederajat menggunakan rekening simpel BRI, sedangkan SMA atau SMK sederajat menggunakan rekening simpel BNI. Khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh menggunakan rekening BSI. Berikut nominal pencairan bansos PIP tahap keempat hingga 40. Untuk kategori anak SD sederajat kelas 1 hingga 5 mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun.
Khusus kelas 1 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Khusus kelas 6 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000. Kategori anak SMP sederajat kelas 8 mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahun. Khusus kelas 7 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Khusus kelas 9 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Kategori anak SMA atau SMK sederajat kelas 11 mendapatkan bantuan sebesar Rp1,8 juta per tahun. Khusus kelas 10 semester ganjil mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Khusus kelas 12 semester genap mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Bagi KPM jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat kelas berjalan dan belum memasuki aktivasi rekening simpel, maka disarankan agar segera mengaktifasi rekening agar pencairan bansos dapat dilakukan. Batas aktivasi rekening simpel untuk jenjang SD hingga SMA atau SMK sederajat kelas berjalan hingga tanggal 31 Desember tahun 2024. Yang kedua adalah BRP cadangan beras pemerintah 10 kg. Bansos non tunai berupa barang juga masih terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Bansos MRP berupa cadangan beras pemerintah 10 kg sudah memasuki tahap ke-6 untuk penyaluran periode salur bulan Juni. Walaupun sudah memasuki bulan Juli, Bapanas yang bekerja sama dengan Perum Bulog masih terus menyalurkan bansos MRP cadangan beras pemerintah 10 kg periode Juni bagi daerah yang belum menerima penyaluran. Bansos beras ini disalurkan kepada 22 juta KPM yang masuk dalam desil kemiskinan ekstrim P3KE Kemenko PMK. Penerima bansos MRP cadangan beras pemerintah 10 kg ini bukan lagi diambil dari data DTKS Kemensos melainkan dari data kemiskinan ekstrim P3KE Kemenko PMK. Jadi, hanya kepada keluarga dalam satu kakak yang berhak menerima bansos beras 10 kg ini. Bantuan beras ini bisa disalurkan melalui kantor pos atau titik komunitas, baik kantor kelurahan atau balai desa jika penerima dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah informasi BLT yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para KPM, yaitu BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Erlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi. Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Erlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan, kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan, nanti kita lihat lagi, kata Erlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Erlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024. Sebesar Rp200.000 per bulannya. Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000
anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta ya triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari tahun 2024. Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga BLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini. Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan. Masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BBLT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan
sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan, semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.